Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi pertama di kelas 8, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar bagian pertama. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan memfokuskan pada pengerjaan soal, terutama pada perbedaan antara jarak dan perpindahan serta kelajuan dan kecepatan. Adapun gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar terbagi menjadi beberapa submateri, yaitu konsep gerak, gaya, dan sistem gerak. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama agar peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak benda, peserta didik dapat menentukan besaran unsur-unsur dalam gerak, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gerak, serta dapat membandingkan antara perbedaan GLB dan GLBB. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan dalam selang waktu tertentu. Unsur-unsur yang ada pada gerak yaitu jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata, serta percepatan dan perlambatan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Ingat bahwa jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda, sementara perpindahan adalah perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir. Pada contoh berikut, seseorang berjalan ke sekolah sejauh 50 meter, kemudian melewati jembatan yang panjangnya 10 meter, terus berjalan menuju rumah sepanjang 50 meter. Jika ditanya jaraknya, maka jarak yang ditempuh oleh seseorang tersebut ialah kita perhatikan seluruh total panjang lintasan total yang ditempuh oleh orang tersebut. Sehingga jaraknya adalah dengan menjumlahkan lintasan dari sekolah ke jembatan yaitu sebesar 50 meter. Kemudian ditambah dengan panjang jembatan yaitu 10 meter dan dijumlahkan dengan panjang jembatan ke rumah yaitu 50 meter. Sehingga kita peroleh bahwa jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah 50 tambah 10 tambah 50 yaitu 110 meter. Coba kita bandingkan dengan perpindahan. Ingat bahwa perpindahan ialah perubahan kedudukan dari posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal sekolah, sementara posisi akhir adalah rumah. Kita beri garis untuk menandai posisi awal dan posisi akhir. Jika kita lihat, panjang lintasan atau panjang lintasan yang kita tandai dari sekolah ke rumah merupakan perpindahan. Maka dengan kata lain besarnya perpindahan adalah sepanjang jembatan yaitu 10 meter. Dari sini kita bisa melihat perbedaan yang jelas antara jarak dan perpindahan, di mana jarak ialah menjumlahkan seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda, sementara kalau perpindahan hanya meninjau titik awal dan titik akhirnya. Kita tarik garis, kemudian kita tentukan berapa panjang garis dari posisi awal ke posisi akhir. Maka dengan kata lain, perpindahannya adalah 10 meter. Perhatikan contoh yang lain. Contoh kedua.
Seseorang berjalan ke kanan sejauh 200 meter. Kita buat gambar untuk menandai perjalanan seseorang tersebut. Berjalan sejauh 200 meter. Kemudian berbalik arah sejauh 100 meter. Awal mulanya dia kita umpamakan ke kanan, bergerak ke kanan. Kemudian orang tersebut berbalik arah sejauh 100 meter. Yang ditanya juga sama, tentukan jarak dan perpindahan. Ingat konsep dasarnya, bahwa jarak adalah keseluruhan lintasan yang ditempuh oleh benda. Dengan demikian kita bisa menjumlahkan seluruh lintasan yang ditempuh oleh orang tersebut. Maka awalnya dia bergerak sejauh 200 meter, kemudian dia berjalan lagi sejauh 100 meter. Maka besarnya jarak adalah 200 tambah 100 sama dengan 300 meter. Kemudian kita tentukan perpindahannya. Ingat konsepnya, perpindahan adalah perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir. Maka kita bisa menandai posisi awal pergerakan benda. Awal di sini, kemudian akhir di sini. Tuh. Perjalanan ke kanan kita beri tanda positif, sementara kalau ke kiri atau berbalik arah kita tandai dengan negatif. Ingat, perpindahan adalah besaran vektor, sehingga dipengaruhi oleh arah. Dengan demikian, besarnya perpindahan adalah 200 meter ke kanan, 200 positif, kemudian berbalik arah, berarti bertanda negatif 100 meter. 200 kurang 100 sama dengan 100 meter. Dengan soal ini kita bisa melihat perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jaraknya menjumlahkan seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda, yaitu 200 tambah 100, sementara kalau perpindahan dipengaruhi oleh arah. Ke kanan kita tandai positif dan berbalik arah kita tandai negatif. Sehingga perpindahannya adalah plus 200 berbalik arah minus 100 sama dengan 100 meter. Kita perhatikan lagi contoh soal kedua. Seseorang pengendara sepeda motor bergerak ke timur. Ke timur, barat, timur. Berarti ke timur itu arahnya ke kanan ya. Ke timur 400 meter, kemudian berbelok ke utara. Utara itu ke arah atas ya, 300 meter. Pertanyaannya sama, berapakah jaraknya? Kembali kita ingat konsep dari jarak adalah dengan menjumlahkan seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda. Kita bisa lihat dari gambar, lintasan apa saja yang dialami benda. Pertama, dia bergerak ke arah timur sepanjang 400 meter. Berarti jaraknya 400 meter dijumlahkan dengan lintasan yang ke utara, yaitu 300 meter. Maka jaraknya adalah 700 meter. Ingat ya, kalau jarak itu adalah besaran skalar, hanya punya nilai. Dia tidak bergantung dengan arah. Sementara kalau perpindahan, coba kita lihat perpindahan. Ingat konsep dari perpindahan ya. Perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari posisi awal ke posisi akhir. Kita bisa lihat, coba
Dari gambar kita beri tanda dulu di mana posisi awal benda bergerak. Di sini posisi awal benda bergerak, kemudian akhir dari perjalanan benda di titik ini. Maka untuk mencari perpindahannya cukup kita tarik garis antara posisi awal ke posisi akhir, hingga kita tandai sama tanda merah ini. Maka besarnya perpindahan adalah sepanjang garis merah yang kita tandai tadi. Menggunakan rumus Pythagoras, kita bisa mencari sisi miring yang besarnya sama dengan arah panah bertanda merah ini. Sehingga dengan rumus Pythagoras, akar kita peroleh nilai perpindahan, yaitu dengan mengkuadratkan 400 kuadrat sisi bawah dan menjumlahkannya dengan kuadrat dari sisi samping, sisi depan, 300 meter kuadrat ya. 400 kuadrat itu 4 kuadrat 16 nolnya dikuadratin, nolnya jadi 4, berarti 160.000 ditambah 3 kuadrat 9, berarti 90.000 kita jumlahkan dengan 400 kuadrat tadi, yaitu 160.000 itu sama dengan 250.000. Itu kalau diakarkan berarti mudah ya, 25 kuadrat itu sama dengan 5, berarti 5. Di sini nolnya kita kuadratkan, maka sisa 2 ya, 500 meter. Untuk soal ini juga terdapat perbedaan antara jarak dan perpindahan. Ingat tadi ya, jaraknya tinggal menjumlahkan panjang lintasan. 400 dia ke arah timur dijumlahkan dengan 300 ke arah utara, maka totalnya 700 meter. Jarak merupakan besaran skalar, maka di sini tidak perlu kita tuliskan arahnya. Sementara kalau perpindahan itu besaran vektor yang dipengaruhi arah. Tinggal menarik garis antara posisi awal ke posisi akhir yang bisa kita cari menggunakan rumus Pythagoras. 400 kuadrat tambah 300 kuadrat sama dengan akar dari 250.000 sama dengan 500 meter. Perpindahan tadi besaran vektor, maka 500 meter ini ke arah mana? Kalau kita buat arahnya, kalau di pelajaran pramuka itu kan kita belajar tentang arah. Barat, timur, terus utara, selatan. Ini timur, tenggara ya, ini tenggara, selatan, barat, daya, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Maka arahnya kemana nih? Berarti 500 meter ke arah timur laut. Begitupun untuk soal yang pertama tadi. Perpindahannya itu dipengaruhi sama merupakan besaran vektor, maka harus diberikan arah. 100 meter ini ke arah mana? Kalau dia positif berarti ke arah kanan, berarti 100 meter ini ke arah kanan. Begitupun soal nomor 1 tadi. Jaraknya 110 meter, arah perpindahannya berarti dari sekolah ke rumah. Berarti ke bawah itu 10 meter ke selatan.